Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Saya berharap dan saya berdoa supaya Bapak Ibu semuanya, sahabat Galilea semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini sebagaimana biasanya, mari kita siapkan diri. Kita akan membaca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami di setiap pagi. Itu sebabnya kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru, semua karena anugerah-Mu. Setelah Engkau menjaga dengan penuh kasih sayang, menyertai dan memberkati kami dalam istirahat tidur di sepanjang malam yang telah berlalu. Itu sebabnya hati kami penuh dengan sukacita, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau, dan sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali lagi kami mohon pengurapan Tuhan atas kami, dan kiranya urapan yang baru turun atas kami, juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati, kami siap membaca, merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita lihat di ayat 1, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Ayat 2, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ayat 3, suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Ayat 4, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, Allahku. Ayat 5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian di dalam Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa tidak adil dalam hidup ini? Memang Bapak Ibu ya, kita perhatikan bahwa orang-orang Kristen terkadang mudah merasa frustasi ketika melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tampaknya memiliki hidup yang lebih baik. Seorang pengusaha yang berlaku curang misalnya, tetapi tetap saja memenangkan kontrak-kontrak yang besar, selalu menang dalam tender. Orang yang selalu berpesta pora misalnya, kelihatannya tetap sehat dan kuat. Sedangkan kita dan orang-orang yang kita kasihi bergumul dengan masalah keuangan atau masalah kesehatan. Nah, hal seperti ini mungkin membuat saudara merasa dicurangi. Seakan
seakan-akan semua ketaatan yang saudara lakukan kepada Tuhan tidak ada gunanya. Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi kenyataan hidup yang belum sempurna dan masih diwarnai ketidakadilan, baik dalam lembaga agama ataupun para pemangku jabatan di negara ini, di mana suap, korupsi, kolusi, konspirasi, dan intimidasi ajaran agama masih merupakan godaan zaman masa kini. Nasihat praktis pemazmur yang kita baca ini kiranya dapat menolong kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Yang pertama, pemazmur mengajak saudara dan saya untuk tidak lelah menaikkan doa dan pengharapan pemulihan dari situasi yang sulit. Pemazmur mengatakan di Mazmur 43 bacaan kita di ayat 1 bagian A, "Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku." Nah, melalui pemazmur kita diajarkan untuk selalu tekun berdoa. Amin. Pemazmur mengajarkan kita untuk mengubah rasa gelisah dan bimbang karena diperlakukan tidak adil menjadi sikap positif dengan motivasi diri sendiri. Jika manusia tidak bisa diharapkan, jangan lupa Bapak Ibu, masih ada Allah satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin. Sebab dialah penolong dan Tuhan kita. Amin. Yang kedua, kita bisa belajar dari Rasul Paulus sebagai figur pelayan yang bekerja keras dan berorientasi pelayanan yang membangun keadilan bagi jemaat. Paulus mengambil contoh dari dirinya sendiri bahwa kerja kerasnya dilakukan siang malam, ya kan? Supaya sebagai pelayan dia tidak menjadi beban bagi jemaat. Itu saudara bisa lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9, 10, 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Paulus juga membangun kehidupan jemaat di atas dasar firman Allah. Di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 dikatakan begini, "Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu." 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-9. Saudara, kita bisa menemukan sikap ketidakadilan dimanapun, kapanpun, dan bisa dilakukan oleh siapapun itu. Tidak hanya pemimpin negara, pemimpin masyarakat, tetapi juga tokoh-tokoh agama seperti yang diceritakan misalnya di dalam Injil Matius pasal 23 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di sana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tokoh agama sekalipun dapat terjebak dalam sikap arogan, maka tidak pantas untuk dijadikan teladan, bahkan berpotensi membawa ketidakadilan. Hal seperti itu sangat perlu untuk diantisipasi dan dihindari. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan penegasan di dalam Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-12. "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Artinya apa? Kita harus menjadi figur yang rendah hati. Amin. Tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi benar-benar mau membangun dan menjadikan jalan Tuhan sebagai patokan hidupnya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan dengan begitu, saudara dan saya bisa menjadi duta pengharapan bagi semua makhluk ciptaan Allah yang diperlakukan tidak adil. Karena itu, biarlah kita tidak menjadi kecewa ketika kita diperlakukan tidak adil, dan kita akan tetap menjaga hati, menjaga sikap kita, supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, barang siapa meninggikan diri, kata Tuhan, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan
ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa praktek ketidakadilan akan kami jumpai dimanapun dan kapanpun, tidak terkecuali. Itu sebabnya tolong kami supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak melakukan hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami berusaha untuk selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk kami melangkah di kehidupan ini, sehingga kami akan memiliki damai dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada